Wabarakatuh. Mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit dari halaman 42 ya, 43. 40 hari badan Ruh Rabbani namanya. Jumpa ya. Pembahasan kita adalah tetap di level wujud. Jadi dulu wujud, wajibul wujud, wahdatul wujud, wajibul wujud, wujud, wajibul wujud, wahdatul wujud. Nah, wujud. 40 hari badan disebut bernama Rabbani. Rabbah. Rabbah yang menguasai. Yang menguasai, yang maha memelihara, yang maha melindungi, yang maha menolong. Nah, berarti di usia 40 hari Rabbani, sebelum namanya yang lahir 99, Wallahu allazi la ilaha illa huwa, Allah Rahman Rahim sampai As-Sabr 99. Maka kemarin di halaman sebelumnya menyembah nama dalam keyakinan disebut kafir zindik. Nah, kafir zindik gimana dia? Jadi bukan wa aqimus shalah, maka di dalam surat Toha innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah li zikri. Aku yang bernama Allah, tidak ada Tuhan kecuali Waalaikumsalam aku. Allah. Ya wajah. Ya. Ikutilah aku atau sembahlah aku. Dirikan salat, ingat Allah. Nah, jadi bukan tulisan Allah, tapi yang mempunyai nama Allah. Itu dia. Jadi kalau dibilang Sudirman, aku suka kepadamu, kepada tulisan, kan ditanya, tanda tanya akal sehatnya ya. Jadi bukan saat salat ingat tulisan Allah. Kafir zindik dia namanya. Iya, kafir zindik. Itu mengarah ke kafir zindik kalau tulisan itu ini dipandang dalam makrifah kita. Yang punya nama itu. Siapa dia? Usia 40 hari. Itulah bernama Rabbani. Ya. Kenapa 80 hari? Nah, genap 80 hari. Roh idopi. Berarti roh idopi yaitu badan Muhammad. Maka antara 40 hari dan 80 hari itulah yang udah telah melahirkan disebut sebenar-benar wujud. Di situ sudah kidam, di situ sudah baqa, di situ sudah mukhalafatul hawadis, qiyamu bihi dan wahdaniyat. Kemarin udah kita kasih penjelasan itu ya. Yang kidam itu jadi hayat. Yang kidam. Yang baqa itu jadi kalam. Yang mukhalafatul hawadis itu jadi syami'. Yang qiyamu binafsihi jadi kudrat. Ya. Di situ dibuat akal ya. Dan wahdaniyah itu jadi alimun, hati ya. Nah, mungkin itu hanya sekedar ulangan gambaran umum. Masuk kita ke usia wujud di tingkat baqa, muhalafatul hawadis, qiyamu wahdaniyah ya. Di level innallaha laghaniyun anil alamin. Jadi lagi dia yang maha kaya, ya, yang maha sempurna sekalian alam. Ghani, kata kuncinya ghani, kaya. Ini dalil juga mengungkap di sini di level ini nanti laisa kamisli syai'un, ya. Wa huwas sami'ul basir. Tidak serupa dengan segala yang ada, ya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat.
Kita mulai dari kidam. Kidam itu tulisannya kurang jelas. Dan dalam lingkaran itu kidam. Kidam. Ya. Lalu baqa, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Apa kidam? Ya. Ini jadi hayat atau hayun. Mana hayun itu? Darah putih. Jadi yang hayun itu yang darah putih. Maka kalau kita lah kekurangan darah putih, apa akibat itu buat jabidan? Hah? Kanker. Sering kanker. Leukemia. Jadi itu yang hidup. Maka kalau lah hilang itu hayunnya hilang. Maka semangat. Gimana bentuk fisik orang kalau lakukan itu? Lemah. Lemah kan? Cacat ya? Pucat. Cacat dan pucat. Cacat dan pucat dia. Darah putih, yakni di mana? Hati dan otak. Itu yang kidam. Darah putih, hati dan otak. Berarti orang yang kekurangan darah putih itu sangat berpengaruh kepada hati dan otak. Nampak tak kira-kira bentuknya ya kalau orang kita tak pernah nengok orang-orang kena penyakit itu lah. Tahu ya? Memang nampak ke wajah dan semangat juga kurang mungkin ya. Sebab hati itu kehendak artinya. Dalam kerja makrifat kan hati kan kehendak. Jadi capek kita memotivasi. Baqa. Apa tu baqa? Kalam. Yakni jantung. Jantung. Jantung kemarin di level kajian apa namanya? Tarju. Ada? Masih ingat? Tarju? Halaman berapa tarju? Tarju. Ya. Tuh tali jantung itu. Tali jantung itu namanya tarju. Maka layang-layang itu punya tarju. Jika putus tali tarjunya, layang-layang tidak bisa naik. Maka manusia kalau putus tali tarjunya, wa ilahi turja'un. Itulah yang disebut dengan tarju tali yang 3. Merah, hitam, dan biru. Dalam kajian biologi kita mutu. Dan dibuka nanti batang tubuh, ilmu anatomi. Itu nampak yang 3 tadi. Itu dipelajari. Jadi kalau bisa dibuka itu, bisa nampak, itu bisa makrifat cepat. Ini makrifat tidak ada kalau tidak kenal. Maka awaludin ma'rifatullah. Kewalan Allah baru ada beragama. Jadi kalau nampak tali itu, ibaratnya kita pernah nanti bedah pukang. Sebab sama pukang itu organ dengan manusia. Itu nampak tali itu. Bisa saja ini lagi. Ini yang diginikan, tapi makrifatnya yang listrik namanya. Yang merah. Yang keluar dari apa itu? Dia begini bentuknya. Dari jantung itu kan. Iya. 2 kutub. Jadi ada di dalam satu, di luar satu. Dia memompa gini. Nah, coba yang kira-kira ya. Sebab kami membelahnya itu jam 5 sore sampai jam 4 dini hari. Memang ditaruh dalam kulkas yang itu masih bergerak tapi lambat sekali. Maka kita paham, oh pantaslah bisa operasi jantung nih. 2 jam pun setelah mati masih bisa dipakai. Itu dia. Ya. Itu dia masih berfungsi. Mau kasih wajah. Itu ya. Itu dia. Jantung ya. Itu darah kuning. Ada darah kuning. Darah merah ya. Kalau kuning lagi. Darah kering. Kering tuh, darah kering.
pada 8 hari. Dia tulisannya kurang jelas mula. Sejuk ya. Apa itu nak? Keping-keping darah itu nak? Entah. Kita belum masuk ke dalam itu ke apanya risetnya. Kan kalau darah itu kan ada tiga bagian ya. Maka terjadi nanti ada namanya pembuluh darah itu rapuh. Istilah medis, pernah tidak dengar ada pembuluh darah rapuh? Maka orang terjadi stroke. Pecah dia. Rapuh. Jadi itu bisa dipengaruhi oleh mulai dari bakau tadi, ya, maka namanya di atas stres, di bawah depresi, itu gelisah batin. Kalau gelisah itu berkeringat tak nentu aja, itu bisa drop fisik dibuatnya, itu berpengaruh sampai dalam itu kajian ini. Jadi, ya. Lalu apalagi muhalafatul hawadis, sami, ya. Di situ dibuat limpah sami, limpah besar. Iya, limpah besar tubuh ya. Ya. Dia mutakallim, lidah di dalam hari, di dalam 8 hari. Sami, nampak tulisannya Bu? Saya nak pandai juga bacanya. Kalim pernah tidak disebut Bu mata kaki? Ada. Mata mutakallim. Dia tidak nampak basarahnya, tapi dia tidak pernah beradu kiri dan kanan. Manusia yang mata basira bersetekak setiap hari. Mana letak salahnya Bu? Di mana salahnya Bu? Mata kaki mana mata kaki itu Bu? Ini mata kaki kiri kanan Bu. Kiri kanan ya. Sama seperti mata ayam. Di mana dia Bu aja? Hilang dia Bu aja. Mata ayam. Mata ayam di mana letak Bu? Kalau mata kita di depan, mata ayam kiri kanan. Kalau sempat kita kayak mata ayam, kamu gimana bentuknya? Apa bang nih? Betul Bu? Nah, itu disebut mukhalafatul hawadis, tidak sama dengan yang lain. Tak sama dengan lain itu apa? Dalam mata hatinya. Jadi kalau begitu makanya orang buta kadang tidak pernah tersesat datang ke rumahnya Bu. Orang yang buta mata zahir, lihat pernah dapat sejarah Bu, dia sesat salah masuk rumah. Tidak ada Bu. Tapi orang yang mata utuh ke rumah kawan masuk aja. Tidak pulang-pulang lagi kawannya masuk ke rumah kawan tuh. Kan? Itu dia. Maka disebut itu dia. Karena menyalahi dia Bu. Itu yang tidak serupa dengan baharu itu. Kenapa? Karena telah buta mata hatinya. Buta mata hatinya. Maka disebut lidah mutakallim. Mata mutakallim. Mata hati ya. Lalu qiyamuhu binafsihi. Pada 8 hari ini apa maksudnya? 8 hari masih dalam proses. Kan ada kemarin di atas tuh 8 hari. Usia pembentukan dan lapis. Kan ada kemarin apa kemarin kalimatnya ya? Berlapis-lapis. Ada kalimat berlapis-lapis kemarin. Apa maksud berlapis-lapis? Sami'un. Itu dia. Yang maha melihat dan tempat melihat. Jadi yang ini namanya basir. Yang basira artinya berlapis-lapis. Kalau dengan basir melihat terbatas ya. Nampak rumah dari situ Bunda? Enggak. Enggak nampak dengan basir. Mana rumah? Tuh tembok tuh, tidak. Tapi dengan basiro tembus tembok tu dia buatnya. Oh, itu
Iya, itu yang berlapis-lapis itu kemarin. Akan itu dia 8 hari itu. Kemarin penjelasan sebelumnya. Kan kita di sini duduk itu enggak penjelasan itu ya. Tentang berlapis-lapis. Maka ini udah masuk di usia 40 hari dan 80 hari. Usia 40 hari sudah disebut nama Rabbani. Disebut namanya Rabbani. Setelah itu dia punya nama lagi yang 99 ya. Kalau enggak dari awal ngikuti ya Allah pening lah ya. Dari awal payah. Qiyamuhu binafsihi. Tapi awal ini kemarin dia ikut juga. Dia ikut? Iya kan? Gitu. Tapi iya namanya. Orang tua. Qiyamuhu binafsihi. Bilang aja video nanti. Iya. Kudrat. Apa dia? Akal. Ya. Akal. Warnanya kudrat nama. Oh, qiyamuhu binafsihi bunda. Qiyamuhu binafsihi. Enggak juga. Nampak-nampak. Ustaz lagi Kudrat ya, akal. Akal sudah kabur. ada disebut qadirun. 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 Ya, qadir. Akal, apa akal itu kemarin bunda? Saat dia bekerja disebut namanya akal. Saat dia berkehendak namanya hati. Saat dia memilih namanya ikhtiar. Saat dia menguasai namanya nafsu. Saat dia mulai bekerja namanya akal. Jadi di sini akal ya, kaki. Kaki. Kata kuncinya. Bisa enggak kita berbuat sesuatu tanpa memfungsikan kaki? Merancang mungkin bisa. Sesaat bekerja, merancang buat gambar rumah, mungkin tidak menggunakan kaki. Saat mulai mengerjakan, akal saat dia mulai bekerja, memerlukan kaki. Pergi ngukur sudut sana, kaki. Maka yang qiyamuhu binafsi itu adalah wujudnya sebenarnya ada di kaki. Maka orang dulu menyebut ilmu kudarat. Maka dia sama-sama jika berjalan, awak baru setengah jam berjalan, setengah kilo jalan, inya lalu pulang balik menggunakan ilmu kudarat Allah. Di danau itu dulu namanya Tuk Tiantau. Tuk Tiantau. Pernah dengar dulu Bu Ajaya? Umur 80 Bu. Main bola kaki dengan anak-anak usia 18 tahun. Tinggal pemuda itu oleh dia berlari dalam lapangan bola kaki. Pakai ilmu kudarat. Kata kuncinya di kaki. Jadi pergi ke pasar Kodim ya. Pernah ibu nengok film. Ada film baru sekarang Bu. Jalan-jalan. Dalam seketika apa nama tuh? Zero. Film-film Zero. Jadi dalam sekejap jadi berdebu lah dia kan. Hitungan detik sampai sana, sampai sini. Atau menggunakan ilmu kudarat. Dan itu para wali berdapat rata-rata. Dia menguasainya itu ya. Tentu bersih ya. Jiwanya bersih. Berarti jiwa bersih hilanglah yang kemarin ya semuanya. Yang ada tinggal sifat hamba dan zahirnya disebut akhlak mulia. Tak mulia. Maka kalimatnya thayyibah. Dia tidak ada. Dia itu indikator ya. Jadi sebelum sampai di kalimat thayyibah setiap detik dalam kondisi apapun berarti belum sampai ke akhlak mulia. Tanda belum tauhidnya sempurna. Jadi tanda-tanda ini yang menghukum kita. Betul Bu ya? Jadi kalau tidak ada tanda kita tidak tahu. Dan tanda itu ada di rasa.
Makanya kalau kita perempuan, walaupun dia laki-laki semua banyak, tapi kita tahu itu laki yang bohong. Tidak salah alamat, betul tidak? Ditanda tahu kita ya. Qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyat. Mana wahdaniyat? Ilmu. Ilmu. Alam. Apa alam tuh? Sumsum. Di dalam 8 hari. Sama. Jadi yang alam itu adalah sumsum. Sumsum itu apa, Bu? Sumsum itu yang di dalam tulang. Maka disebut piqararin makin, dalam tulang yang sangat kokoh. Ya, dalam tulang yang sangat kokoh. Maka di kajian fikih dia disebut hadas besar. Ya, hadas besar. Apa dia? Karena dia di dalam sumsum. Ya, sebelum jadi mani dan maknikum, dia berada di dalam sumsum. Maka karena dia berada di dalam sumsum, sumber segala urat, dan dia maka disebut lezat, dan sumsum pasti lezat. Ya, maka mengeluarkan yang di dalam sumsum itu memerlukan rangsangan. Tidak bisa orang normal senomor apapun, ada Bapak Haji, keluarkan sperma, tidak bisa tuh. Tidak bisa tuh. Wajib melalui rangsangan. Nah, penyebab itulah maka disebut hadas besar. Dikhawatirkan orang kalau salah dalam penggunaan penyaluran itu, orang jadi berakhlak rendah. Maka begitu dia bisa menempatkannya, maka jadilah akhlak mulia. Maka ditandailah dengan mandi hadas besar. Kan beda kajian tuh ya. Nah, selama ini kenapa memang jenabat tuh wajib mandi? Keluar mandi wajib mandi. Karena mengeluarkannya itu tidak bisa sembarangan. Dia berada piqararin makin di dalam sum tulang yang sangat kokoh. Maka orang kalau makan sempode kepala tongkol tuh diambil oleh, betul Bu? Di benaknya ada juga sum. Rupanya di situ rupanya, dan itulah puncak alam. Makanya orang kalau lah saat pas di level alam itu pasti berkata, kita berdua punya dunia boleh. Itu enggak? Enggak ada yang lain. PRT tadi mana-mana, PRW Pral itu dia. Kenalah masuk di level alam, level sumsum. Kita lagi semuanya puncak namanya. Puncak. Sampai situ. Ada yang ragu. Di 120 hari pas 3 bulan. Kan gitu Bu. Kan udah 4 bulan tuh ya. Ya 4 bulan ya. 120 hari. 4 bulan. Ya. 4 bulan itu. 4 bulan. Itu kan lah terasa hentaman itu Bu. Di sebelah kiri biasanya. Dia ada nanti ke perut, ada yang sebelah kiri. Di situ aja lah tahu nih, ini laki-laki, di perempuan. Tahu nanti. Maka ada orang tua kita bisa jadikan ini laki-laki atau perempuan. Perempuan itu dia. Ibu kita tidak jadi singgah kemarin ya, tempat Bu Raudah nih, Raudiah ya. Itu dia. Itu dia. Yang di Panam tuh ya. Itu perlu juga tuh Bu bidan. Jadi kalau dia datang masih di usia di bawah itu, ente mau jadikan anak laki-laki itu perempuan nih. Laki-laki, pindahkan ke tempat laki-laki. Walaupun dia perempuan, jadilah tomboy. Itu dia. Karena dia berwujud laki-laki. Tapi kenyataannya perempuan. Penampilannya laki-laki. Itu yang dipelajari itu Ibu Radia yang kami bilang tuh. Enggak. Dia kan udah ada dulu mah takdirnya. Makanya enggak ada yang datang tuh kecuali yang menepati takdirnya. Kan udah dulu. Waktu di maknikum. Ya. Kamu mau jadi seorang besok? Mau. Dirobak kamu jadi laki-laki, kamu perempuan, jadi oke. Ada jalannya nanti ke situ. Maka hidup tidak pernah kecewa, betul Bu? Udah. Iya.
Udah. Jadi Baru nanti mulai itu kan. maknikum udah. Jadi mani ke maknikum. Iya kan. Jadi di baru mulai itu. maknikum berarti dia melewati zatul hayat. Udah masuk ke sampai ke endung telur. Kan manusia terbaik itu, Bu. Yang disebut raja, kan itu dia. Dalam sekian juta miliar itu. Raja dia. Iya, raja. Jadi udah paling terbaik, Bu. Makanya tidak boleh lagi ngomel apa jelek. Tidak ada lagi jelek dah. Sejelek-jelek manusia, tidak ada mata kiri kanan dah, betul tak? Itu dia. Udah bertemu dia mani-manikum tuh. Udah, Bunda. Di mani kan di ujung zakar. Maknikum udah masuk. Mani-manikum udah sampai. Betul. Itu dia. Kalau di nama disebut perpaduan sifat jalal dan jamal, maka di situ namanya di level ma'rifah. Zikirnya Yahu, kan itu kemarin. Di level syariat zikirnya nafi isbat, la ilaha illallah. Di level tarikat zikirnya Allah Allah. Di level hakikat ma'rifat zikirnya ya Allah, kan itu. Di level ma'rifat kulli jasad zikirnya ya. Maka saat orang mani maknikum tidak ada zikir keluar kecuali itu aja nih, napas saja. Itu zikir. Maka disebut saat keluar namanya zikir napas. Jadi kan kalau begitu kapan tidak berzikir? Mati. Kan mati lagi. Kembali ke zatul hayat, ke induknya. Cuma level tingkat zikirnya. Level tingkat zikir. Kita mau di level zikir nafi isbat saja, bisa salah tu dia. Nyado kadang, Bu, walaupun lah kuliah apa lagu, selamat siang, Bu, selamat, itu senang hati. Apa buktinya? Kita sebelum kuliah tu pasti dipandu, yuk baca doa. Itulah mahasiswa, Bu. Doanya apa? Doa waktu TK dulu. Ada, Bu. Itu hobi kenapa bukan? Salah enggak? Tapi setelah kita penjelasan, di sini ada yang TK. Tak ada Pak. Tapi kok masih doa nak TK tadi? Oh iya Pak, bayangkan, Bu. Doa tu TK apa? Mau belajar? Rabbis rahli. Kadang sama-sama lagi anak-anak tu. Berdoa mulai. Rabbis rahli. Tentu senyum je kita kan? Salah enggak? Itu dia. Itu dia. Jadi ada walaupun dah berumur, zikirnya masih zikir. Ini. Tak apa-apa. Situ senang hatinya. Tapi kau dapat sesuaikan tingkat dengan makamnya. Iya. Cuma kau dapat kalau botolnya sebesar ini, ukuran air jangan ukuran gelas kampung apa nama? Pocitan. Pocitan dia. Kan ada gelas Cina tu, Bu. Jepang aja. Minimal seimbangkan kalau bisa. Jadi kalau lah usia 40 dah paham kita di zikir, minimal bismillah. Naik sikit lagi paham di zikir, di level hakikat. Anda apa je? Ya situlah apa kan. Tak ada yang salah dah. Yang salah yang tidak mau tahu aja. Dan tidak ada pula dituntut. Ya, cuma siapa mensyukuri Allah tambah. Sama betul, Bu. Sama betul kalau kuliah dosennya instruksi kontrak awal itu tidak ditagih lagi. Cuma yang ngumpul nilai masuklah, buat tugas dapatlah nilai. Tidak dapat itu aja nya. Tapi kena rajin dapat A+ dia. Kumlaut. Itu dia. Seperti itu ya. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah yang tidak pernah berbuat aja nya. Jadi apa kesalahan itu? Kerugian pada dirinya. Maka disebut zulman. Aku telah banyak menganiaya diriku. Zulman kasira. Aku telah banyak ya Allah menganiaya diriku. Aku telah banyak merusak diriku. Gitu ya. Maka nanti kan ahmak man ittaba'a wa tamanna 'ala Allah. Orang yang kurang akal itu adalah yang mengikuti hawa nafsu, angan-angan kosong pada Allah SWT. Jadi nanti kulit ni bolong-bolong setelah berbangkit dari kubur, sebelum ditanyai, kan ditanya nanti, Bu,
7 langkah manusia terakhir, kan gitu Bu? Kan datang malaikat Ya. mungkar wa nangkir bertanya. Tanya pertanyaan baik biasa Bu. Secara syariat tentang Rabb. Tidak Tuhan dah Bu, Rabb. Ma rabbuka? Siapa yang menguasaimu? Siapa yang kau sembah? Tidak ada tanya Tuhan. Man ilahu, tidak ada. Siapa Tuhan? Tidak ada. Tapi Rabb. Makanya la ilaha illallah Muhammad al-haq, kata dia. Jadi dapat Nabi. Terus apa lagi ditanya? Masuk ke imam muka. Imam. Imam tu siapa Bu? Kalau solat di masjid, imam di mana? Depan. Kalau solat di rumah, imamnya di mana? Maka ada kiblat hati, ada kiblat muka. Kan gitu. Kiblat hati ke mana? Kiblat muka di mana? Kiblat muka? Ke hati. Kiblat hati? Kiblat muka ada ke mana? Yang dihadapkan adalah wajah ke Allah. Bukan rupa. Kan rupa berwujud. Al-Hubal, Al-Lata, Al-Uzza, matahari. Itu berupa. Pindah Bapak, jangan fikirkan pula tu ya. Kau mabuk. Ini wajah. Wajahnya.